Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Yani. Mohon izin, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar pabrik bakso Yen, yang terdiri dari anggotanya yang pertama Fritz Nicholas, yang kedua Stefani Janet, yang ketiga saya sendiri Zikra Alpadri, kemudian Lutfi, dan Sarah. Yang pertama adalah sejarah perusahaan pabrik bakso Yen. Pabrik baksoyan ini terletak di Jalan BKR, Komplek Puri BKR, Kafling 61, Bandung. Pabrik baksoyan ini didirikan sejak 1980 yang sudah memproduksi bakso bertahun-tahun. Sejak berdirinya perusahaan ini, telah dipercaya sebagai pemasok di restoran, hotel, kafe, atau food court. Pabrik ini mempunyai sertifikasi halal dan mencantumkan label halal dalam kemasannya. Keunggulan dari produk ini yaitu eh, mie bakso dan sosis yen ini tidak lain adalah karena produk yen terbuat dari bahan-bahan pilihan yang berkualitas. Selanjutnya adalah tenaga kerja dan jam operasional. Para tenaga kerja di pabrik bakso yen memiliki 34 karyawan yang bertugas sebagai proses produksi, kemudian mengurus keuangan, admin, dan melakukan proses pengiriman. Di pabrik bakso yen tersebut terdapat beberapa mesin, yaitu yang pertama adalah mesin penggiling daging terdapat 10 buah, kemudian mesin ukur 5 jenis bakso terdapat 4 buah, mesin pendingin terdapat 5 buah, pendingin proses akhir. Jadi mesin pendingin proses akhir ini tuh ketika bakso sudah dicetak dan sudah diproses akhir akan melakukan proses pendinginan terdapat 3 buah. Kemudian yang terakhir adalah mesin packaging terdapat 6 buah. Untuk jam operasional di sini jam 5 pagi karyawan mengeluarkan bahan baku, jam 7 hingga jam 9 pagi melakukan pencacahan bahan baku, jam 10 hingga jam 12 bahan baku digiling dan dicetak. Kemudian untuk jam 1 hingga jam 5 sore kita di pabrik baksoyan itu akan melakukan proses quality control. Untuk jam istirahatnya, karyawan memiliki 1 jam untuk istirahat, yaitu dari jam 12 hingga jam 1 siang. Selanjutnya, yaitu ada jenis dan jumlah produk yang dihasilkan. Pada pabrik baksoyan ini menciptakan 9 jenis bakso yang dihasilkan. Yang pertama adalah bakso sapi polos, kemudian bakso sapi super, bakso sapi urat, bakso sapi tongcai, bakso sapi mini, bakso sapi gepeng, bakso sapi keju, bakso sapi mercon, dan yang terakhir adalah bakso sapi ikan tenggiri. Pada produk yang dihasilkan dari satu bungkus terdapat 20 buah bakso yang siap untuk dimasak. Selanjutnya ada produk dan proses positioning perusahaan. Pabrik bakso yen memiliki target pasar seperti kedai, kafe, restoran, hotel, ataupun kalangan pribadi yang kemudian mengolah bakso di Pulau Jawa. Hal ini berarti bakso yen merupakan perusahaan yang B2B atau business to business. Untuk produk dan proses positioning yang diterapkan pada bakso yen adalah flow shop, dikarenakan menggunakan jalur produksi untuk memproduksi produk dengan menggunakan standar dan proses yang sama. Pabrik ini menggunakan strategi make to order dan make to stock. Hal ini dikarenakan produk yang dibuat ada yang digunakan untuk dijual di toko bakso yen dan ada yang dibuat sesuai dengan adanya pesanan berdasarkan jumlah dan varian pada produk pelanggan. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses pemesanan barang mentah dari pabrik bakso yen. Bahan mentah yang akan digunakan dalam setiap produksi bakso yaitu menggunakan daging sapi dan ayam pada bagian dada, lemak daging, es, bumbu penyedap, dan bahan pengenyal bakso. Bahan mentah ini menggunakan supplier-supplier yang berbeda. Pemesanan bahan mentah ini dilakukan dengan inventory yang tersedia. Bila mana inventory yang tersedia akan habis, maka pihak pabrik bakso yen akan memesan kembali kepada pihak supplier. Kemudian jika bahan baku habis, maka pegawai akan memesan bahan baku pada periode selanjutnya.
Proses pemesanan bahan mentah ini dimulai dari admin, lalu akan dilanjutkan ke bagian gudang yang akan melakukan pengecekan bahan baku yang tersisa. Dari pengecekan ini, bagian gudang akan melanjutkannya ke bagian admin yang akan memesan bahan baku yang habis setelah pegawai gudang telah rapor. Dari admin ini akan lanjut diproses ke supplier untuk memproses pesanan dan akan mengirimkan surat jalan bersama barang yang akan dikirimkan ke pihak pabrik Basoyen. Setelah pesanan diterima, maka akan dilanjutkan ke bagian gudang yang diperiksa apakah bahan-bahan yang telah dipesan sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pihak dari gudang. Setelah barang diterima, maka barang-barang tersebut akan dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam cold storage dan akan dilaporkan apabila terdapat kekurangan. Apabila terdapat kekurangan, maka pihak admin akan meminta pengiriman ulang kepada bagian supplier. Apabila barang yang diterima sudah tepat, maka laporan pesanan telah selesai. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses penentuan jumlah dan jenis pesanan dari pabrik Basoyen. Untuk penentuan ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu jumlah dan jenis pesanan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan peramalan permintaan, untuk memperkirakan volume dan jenis-jenis produk yang dibutuhkan oleh pabrik Basoyen. Setelah melakukan peramalan, maka akan dilakukan analisis kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil peramalan ini dan dari hasil analisis kapasitas, selanjutnya akan ditentukan jumlah pesanan untuk barang-barang yang akan diproduksi oleh pihak pabrik Basoyen. Basoyen menggunakan bahan baku yang sama selama lebih dari 6 bulan dengan pemesanan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan metode fixed lot size. Pesanan untuk daging ayam, daging sapi, dan lemak sapi didasarkan pada satuan kardus sebesar 25 kg dan dihitung berdasarkan rata-rata pemesanan sebelumnya dalam 3 bulan terakhir. Jumlah pesanan untuk bahan mentah lainnya seperti es batu dan bumbu juga menggunakan metode fixed lot size dan sebesar demand per hari. Pada beberapa varian bakso yang menggunakan bahan tambahan, pemesanan dilakukan berdasarkan kebutuhan bahan tambahan yang habis dalam sehari sebelumnya. Pegawai produksi melakukan dua jenis pesanan, yaitu pesanan harian dan pesanan kontrabon. Pesanan harian menyesuaikan stok yang ada dan kebutuhan produksi, sedangkan pesanan kontrabon dibayarkan setelah bahan mentah tersebut terjual atau memiliki tempo waktu tertentu. Daging ayam, daging sapi, dan lemak sapi termasuk dalam pesanan kontrabon untuk 1 bulan. Proses pemesanan bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu per hari dan per kontra. Pada pemesanan per hari, pegawai produksi memeriksa stok gudang. Jika masih cukup, tidak ada pemesanan. Namun, es batu, bumbu, dan bahan lainnya bisa dipesan setiap hari dengan lead time 1 hari. Pemesanan kontrabon dilakukan 1 hari sebelumnya untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang akan habis, minimal sekali sebulan berdasarkan rata-rata 3 bulan terakhir, bisa lebih sering jika demand tinggi. Jika bahan tidak tersedia, supplier akan menawarkan alternatif serupa. Beberapa prosedur yang dilakukan antara lain adalah admin menyebarkan pesan siaran kepada pelanggan setiap sore hari dengan maksimal waktu pukul 5:30 untuk menyiapkan pesanan pelanggan. Kemudian admin membuat form nota pelanggan jika pelanggan telah menyelesaikan pemesanan. Berikutnya pemesanan diberikan ke pegawai gudang untuk memisahkan jenis bakso yang sesuai dengan form pemesanan yang diberikan dan disatukan. Namun, jika pegawai tidak menerima pesanan dari berbagai pelanggan, admin akan melakukan konfirmasi dengan memberikan pesan ulang kepada pelanggan untuk dikonfirmasi kembali jika ingin pesan. Jika tidak dikonfirmasi oleh pelanggan, maka pegawai akan menyiapkan perencanaan produksi untuk hari berikutnya. Pada penentuan melakukan produksi, berdasarkan pemesanan dilakukan pada hari ini, dilakukan produksi pada hari yang sama. Nah, untuk usaha baksoyen sendiri itu, proses penentuan melakukan produksi baksoyen menggunakan lead time, dan lead time yang digunakan sebesar 1 hari. Nah, pada ini produksi dilakukan pada hari yang sama, mengingat produksi bakso yang memiliki umur pakai yang cepat. Karena baksoyen diproduksi secara freshly made. Maka dilakukan karena memiliki umur pakai yang cepat sehingga ketika pemesanan dilakukan oleh pelanggan, maka dilakukan produksi pada hari yang sama. Dilakukan untuk menghindari bakso mengalami
penurunan kualitas seperti rasa yang tidak enak atau basi. Nah, untuk menghitung berapa jumlah tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan, yang pertama, perhitungan dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Admin membuat form nota pelanggan jika pelanggan telah menyelesaikan pemesanan. Hal ini dilakukan dengan menghitung jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap jenis produk, berdasarkan volume produksi, waktu siklus produksi, dan efisiensi tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan mesin yang diperlukan untuk memenuhi pesanan. Nah, perhitungan ini tuh dilakukan berdasarkan volume produksi, waktu siklus produksi, dan kapasitas produksi dari setiap mesin. Jumlah mesin yang dibutuhkan juga harus mempertimbangkan ketersediaan mesin yang dimiliki oleh perusahaan dari Baksoyan. Jika jumlah mesin dimiliki tidak mencukupi, maka perusahaan perlu menambah atau menyewa mesin tambahan. Kemudian yang proses ketiga adalah penyesuaian terhadap rencana produksi yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana produksi dapat dilaksanakan dengan sumber data yang tersedia. Jika terdapat kekurangan sumber daya, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menambah atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Proses pengendalian produksi itu dibagi menjadi 3. Itu ada monitoring, identifikasi masalah, dan proses pengendalian. Monitoring itu memastikan bahwa setiap tahapan produksi itu dilakukan sesuai dengan rencana, baik dari kualitas, kuantitas, dan waktu. Proses ini dibagi 3. Ada 3 cara. Bisa pengamatan langsung, pengumpulan data, sama memanfaatkan informasi yang ada. Itu yang kedua itu identifikasi masalah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Kalau ada masalah, bisa dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab jadinya masalah. Yang ketiga itu ada proses pengendalian, dapat berupa perbaikan proses, yaitu pelatihan karyawan atau tindakan lain yang diperlukan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari setiap proses produksi yang ada, serta memenuhi target produksi yang sudah ditetapkan oleh bagian produksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.